Shalom saudaraku, selamat datang kembali bersama dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah video dari seorang mantan biarawati yang bernama Irena Handono. Ketika saya pertama kali menyaksikan video dari Irena Handono ini, saya merasa geli sendiri saudaraku. Karena di dalam videonya dia membuat judul bahwa Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Sementara di dalam videonya sama sekali tidak ada menyinggung tentang Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Jadi di video kali ini walaupun saya sendiri merasa lucu melihat videonya si Irena Handono ini, tapi ya udahlah, kita anggap aja lah dia sedang membuat suatu lucu-lucuan begitu ya. Tapi ada baiknya ini juga perlu kita luruskan supaya Irena Handono-nya ini tidak ngawur gitu ya, supaya yang bengkok-bengkok ini kita luruskan agar tidak menyesatkan orang lain. Jadi mari kita langsung saksikan videonya. Jadi pertama kita lihat Taurat, yaitu di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, Musa. Maksudnya kan seperti engkau ini. Jadi siapa? Kitab Ulangan ya Musa. Ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke. Ya. Nah saudaraku, poin yang pertama, Irena Handono berusaha mencari-cari bukti dari Alkitab untuk menguatkan argumentasinya bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Luar biasa ya Alkitab kita ini, sampai Irena Handono pun walaupun dia sudah mualaf, tapi dia selalu pakai Alkitab buat menguatkan argumentasinya. Itu artinya Alkitab kita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan saudaraku. Dia mengutip satu bagian dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 untuk menguatkan argumentasinya yang pertama bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dikatakan begini saudaraku, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Di poin yang pertama ini, Irena Handono berusaha mengaitkan bahwa nantinya Nabi yang akan datang ini akan berasal daripada saudara-saudaranya Israel. Dan Nabi yang dia maksudkan di sini tentu adalah Muhammad sendiri. Tetapi apakah benar bahwa ayat ini bicara tentang Muhammad? Saudaraku, belum ada fakta ataupun bukti yang konkret yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari kalangan orang Israel. Bahkan juga tidak bisa dibuktikan kalau Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail. Jika seandainya pun Muhammad berasal dari keturunan Ismail, tentu itu juga tidak memenuhi syarat. Karena Ismail bukan berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa? Karena kalaupun seandainya Muhammad berasal daripada keturunan Ismail, Ismail ini bukan merupakan saudaranya Israel. Saudara kandung daripada Israel itu bernama Esau yang merupakan bapa daripada keturunan Edom. Bahkan istilah dari antara saudaramu ini pun ini tidak merujuk kepada bangsa Edom, tetapi murni bangsa Israel, yaitu kita tahu ya, Yakub akhirnya memiliki keturunan yaitu ke-12 suku Israel. Dan tentu ini merujuk kepada pribadi Yesus yang mana dia sendiri secara silsilah memang merupakan keturunan dari Bani Israel. Jadi sama sekali nggak ada silsilahnya ya, Muhammad kok bisa dikait-kaitkan dengan bangsa Israel. Apalagi sampai dikatakan menjadi bagian daripada saudara-saudara Israel. Tentu ini sudah ngawur saudaraku dan sama sekali tidak mempunyai dasar serta bukti yang kuat. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa argumentasi yang pertama yang disampaikan oleh Irena Handono itu sudah gugur dengan sendirinya.
Oke, sekarang mari kita sama-sama lanjutkan videonya ya. Kedua, masih di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, face to face. Iya, ya Allah Umi, merinding ini baca ayat ini baru tahu. Iya. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti setelah Nabi Isa nggak ada lagi nabi dari kalangan Bani Israel nih? Nggak ada lagi. Iya. Yang ada adalah justru dari kalangan saudaranya. Di antara mereka, saudara mereka, iya. Saudara mereka. Saudaraku, saya merasa lucu dan geli sendiri ya begitu menyaksikan mereka berdua ini berdiskusi ya. Irena Handono dan mbak-mbak yang di sebelahnya ini ya. Padahal dilihat di sini ya, Irena Handono itu cuma menyampaikan ayat tanpa penjelasan, tanpa analisa. Tapi lihatlah, ekspresi mereka ini lebay sekali gitu ya. Bahkan mbak-mbak yang di sampingnya ini pun sampai dikatakan dia katanya merinding gitu begitu mendengar ayat yang disampaikan oleh Irena Handono ini. Waduh, ini mbaknya ini baru denger ayat aja udah merinding ya, apalagi kalau dijelaskan secara rinci, secara detail. Bisa-bisa bukan hanya merinding dia, mungkin jadi dinding badingding kali ya. Nah saudaraku, di poin yang kedua ini, Irena Handono berusaha menguatkan argumentasinya dengan memakai ayat yang terdapat di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10. Saya akan bacakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Lagi-lagi Irena Handono ini selalu saja mencomot ayat sana ayat sini tanpa diketahui konteksnya, tanpa dianalisa teksnya dengan jelas, atau dilihat teks selanjutnya, teks sebelumnya. Aduh, dia comot sana, comot sini sesuka hatinya dia aja gitu untuk menguatkan argumentasinya. Padahal kalau dia baca ayat ini sampai pada ayat yang selanjutnya, ayat 11 dan 12, saya pikir ini sudah sangat jelas saudaraku. Jangankan orang tua seperti Irena Handono ini, mungkin anak SMP atau anak SMA aja pun sudah paham apa yang dimaksudkan daripada ayat ini. Saya lanjutkan ya, ayat yang 11 sampai ayat 12. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi Irena Handono di sini berusaha mengkaitkan ayat ini dengan Nabi Muhammad yang dimana Muhammad itu pernah dikatakan berhadapan muka dengan Allah gitu ya. Padahal di dalam teks yang sudah kita baca, kata Tuhan ini di dalam bahasa asli ataupun bahasa Ibraninya itu memakai istilah Yahweh bukan Allah ya. Sementara teman-teman muslim kita kan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tentu kedua hal ini sudah berbeda, jadi jangan dikaitkan. Dan tentunya poin yang kedua ini pun sudah gugur dengan sendirinya. Belum lagi kalau kita baca ayat-ayat yang berikutnya. Bukan hanya gugur, tapi sudah rontok sampai tidak berbentuk nih argumentasinya dari Irena Handono. Karena kita melihat di teks berikutnya, ayat 11 dan ayat 12, itu orang yang dimaksud itu nantinya dia akan melakukan tanda-tanda yang besar seperti Musa ketika dia memimpin bangsa Israel, atau bahkan ketika dia mengeluarkan bangsa Israel dari hadapan Firaun. Yaitu kita tahu sendiri ya, ini tentu menuju kepada Yesus itu sendiri yang dia nanti datang dan dia melakukan suatu tanda-tanda yang ajaib seperti yang juga Musa pernah lakukan. Kita bisa melihat dari sejarah bahwa di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang kena sakit kusta, bahkan juga ada orang yang dibangkitkan. Jadi ini
kriterianya. Jadi ini tanda-tandanya bahwa nanti inilah yang dimaksudkan daripada teks ini. Nah sekarang kalau memang teks ini mengacu kepada Muhammad, saya nggak ngerti apakah Muhammad ini pernah melakukan mujizat-mujizat yang hebat seperti yang juga Musa pernah lakukan. Sepertinya saya tidak mendapatkan referensi tentang itu. Apalagi di teks ini mujizat itu adalah mujizat yang dilakukan di hadapan bangsa Israel atau di tengah-tengah bangsa Israel. Saya nggak pernah baca sejarah Muhammad pernah melakukan mujizat di tengah-tengah bangsa Israel, itu kayaknya nggak ada. Jadi sekali lagi poin kedua ini pun sudah gugur dengan sendirinya dan tidak memiliki dasar yang kuat. Aduh, nggak tahu ya, ini Rena Handono gampang banget ya, comot ayat sana sini cuma untuk memuaskan argumentasinya. Dan anehnya dia pun asal-asal comot dan tidak ada penjelasan, gampang sekali sepertinya. Nah saudaraku, sekarang kita akan lanjutkan kembali videonya ya. Yang ketiga nih, kita lihat kitab Nabi Yesaya. Biasanya orang Kristen hanya menyebut Yesaya. Pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya Allah, Umi, ini seperti wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq. Yang pertama adalah Iqra, yang artinya bacalah. Nah, tapi Nabi bilang, aku tidak bisa membaca. Dan Jibril memaksa untuk baca. Nah, itulah ya. Jadi ini match nih. Oke? Yeah. Nah saudaraku, setelah poin pertama dan poin kedua sudah kita gugurkan ya, lalu masih ada poin yang ketiga nih, yang terakhir. Tetapi lagi-lagi ya, mungkin ini sudah menjadi kebiasaannya si Irena Handono ini. Lagi-lagi dia main comot-comot ayat aja tanpa paham apa maksud dan konteks daripada ayat tersebut. Yaitu dari Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Dia cuma baca satu ayat ya. Padahal ini ayat gak bisa dipisahkan daripada ayat-ayat yang lain. Dikatakan begini, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Lalu mereka pun mengkaitkan hal ini dengan situasi yang pernah dialami Muhammad pada waktu dia mendapatkan wahyu di Gua Hira, dan di mana Muhammad ini dikatakan dia tidak bisa membaca ataupun buta huruf ya. Tapi apa benar teks ini bicara tentang Muhammad? Saya pikir itu terlalu jauh sekali ngawurnya. Kenapa? Makanya kita perlu pahami konteksnya ini bicara tentang apa. Teks ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan situasi yang dialami Muhammad pada waktu dia menerima wahyu dari malaikat Jibril ketika dia berada di Gua Hira. Karena terlalu jauh dan tidak nyambung saudaraku kalau teks ini kita paksakan untuk mengaitkan dengan keadaan yang dialami Muhammad pada waktu dia menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira. Karena teks ini bicara tentang situasi dan keadaan Yerusalem yang pada waktu itu mereka mengalami penindasan dari bangsa asing yang menindas mereka dengan seizin Tuhan, akibat daripada orang-orang Israel telah mengalami kebutaan secara rohani, di mana mereka tidak lagi sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tetap menjanjikan pembebasan, Tuhan tetap menjanjikan keselamatan kepada mereka apabila orang-orang Israel ini mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dan tidak lagi mengalami kebutaan rohani. Jadi sekali lagi ini sama sekali tidak ada kaitannya ya dengan situasi yang dialami oleh Muhammad pada waktu dia menerima wahyu di Gua Hira yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tentu kalau kita paksakan itu akan tidak nyambung dan semakin ngawur.
Nah, saudaraku, itulah 3 poin yang disampaikan oleh Irena Handono untuk menguatkan argumentasinya mengenai Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan ternyata sama sekali tidak punya dasar dan bukti yang kuat ya. Jadi saudaraku, kita sudah bisa menilai sendirilah bagaimana si Irena Handono ini sesuka hatinya dia main comot ayat Alkitab sana, ayat Alkitab sini untuk memuaskan keinginan nafsunya sendiri. Dan tentunya ini juga menjadikan pelajaran bagi kita supaya kita ini sebagai orang yang diberikan akal budi, diberikan intelijensi, tidak semudah itu ya, mencomot-comot ayat Alkitab secara sembarangan, tidak memahami konteksnya, tidak mengerti apa yang dimaksud daripada teks tersebut, dan tentu ini bisa mengakibatkan kepada penyesatan. Oleh karena itu, biarlah kita semua sebagai orang percaya tetap teguh kepada firman Tuhan, sama-sama semakin belajar, sama-sama semakin kritis di dalam menganalisa firman Tuhan. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton video saya ini. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara supaya jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk semakin memberikan saya semangat dan motivasi untuk mengungkapkan kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.